Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan lagi secara online. Di sini kita dari kelompok 2 akan membahas tentang filsafat pendidikan Islam. Di sini kita ada 3 anggota. Yang pertama Ani Ariskawati, Cutari Oktaviani, dan Haya Anissa. Nah, judul makalah yang akan kita bahas yaitu yang pertama, bagaimana perkembangan filsafat spiritualisme kuno. Yang kedua, bagaimana reaksi spiritualisme di Yunani. Yang ketiga, bagaimana penerapan filsafat pendidikan menurut Socrates. Yang keempat, bagaimana penerapan filsafat pendidikan menurut Plato. Dan yang terakhir, bagaimana penerapan filsafat pendidikan menurut Aristoteles. Nah, adapun tujuan dari makalah yang kami buat yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Nah, baik, yang selanjutnya yaitu kita akan membahas materi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan kita yaitu Haya Anissa tentang perkembangan pemikiran filsafat spiritualisme kuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah filsafat lama membawa manusia untuk mengetahui salah satu cerita dalam kategori filsafat spiritualisme kuno. Yang pertama itu ada di timur jauh, yaitu ada India, ada India, Jepang, dan juga Cina. Nah, di India berkembang filsafat spiritualisme, Hinduisme, dan Buddha lah ya. Terus selanjutnya itu di Jepang. Di Jepang sendiri berkembang filsafat Shintoisme. Yang terakhir yaitu di Cina. Di Cina berkembang Taoisme dan Konfusianisme. Nah, Hindu sendiri, pemikiran spiritualisme Hindu adalah konsep karma yang berarti setiap individu telah dilahirkan kembali secara berulang dalam bentuk manusia atau binatang sehingga ia menjadi suci dan sempurna sebagai bagian dari jiwa universal atau bisa kita sebut sebagai reinkarnasi ya. Nah, adapun untuk Buddha, pencetus ajaran Buddha ialah Siddhartha Gautama sebagai akibat dari ketidakpuasannya terhadap penjelasan para guru Hinduisme tentang kejahatan yang sering menimpa manusia. Nah, ada lagi di Jepang yaitu Shinto. Nah, Shintoisme atau Taoisme ya. Bisa kalian baca ya di PPT di PDF-nya. Nah, pendiri dari Taoisme ialah Lao Tse. Lahir tahun 604 sebelum Masehi. Tulisannya yang mengandung makna filsafat adalah jalan Tuhan atau sabda Tuhan. Nah, Tao ada di mana-mana tetapi tidak terbentuk dan tidak dapat pula diraba, tidak dapat dilihat dan didengar. Tao berarti suatu jalan yang dilalui kejadian-kejadian alam yang timbul secara alami dan ditambah selingan-selingan yang teratur seperti siang dan malam. Yang terakhir yaitu di Cina. Di Cina ada berkembang Taoisme dan Konfusianisme. Selanjutnya yang kedua di Timur Tengah. Timur Tengah itu ada Yahudi. Pemikiran filsafat Timur Tengah muncul sekitar 1000 sampai 150 sebelum Masehi. Tanda-tanda yang tampak atas keberadaan pemikiran filsafat itu adalah adanya penguraian tentang bentuk-bentuk penindasan moral dan monoteisme, peredaran kebenaran dan bernilai tinggi. Selanjutnya ada lagi Kristen. Para filsuf Kristen pada masa zaman patristik mempunyai identitas yang bervariasi dan mempunyai banyak aliran pemikiran. Namun, dalam hal-hal tertentu mereka mempunyai persamaan dalam bertindak. Ada lagi pokok ajarannya adalah mengajarkan konsep Tuhan dalam arti monoteisme murni. Yang ketiga ada Romawi dan Yunani.
Antromorfisme. Antromorfisme merupakan suatu paham yang menyamakan sifat-sifat Tuhan atau pencipta dengan sifat-sifat yang ada pada manusia yang diciptakan. Paham ini muncul pada zaman patristik dan skolastik pada akhir zaman kuno atau zaman pertengahan. Filsafat barat yang dikuasai oleh pemikiran Kristiani pada periode ini, filsafat diajarkan di sekolah-sekolah biara-biara dan universitas. Aliran-aliran filsafat yang mempunyai pengaruh sangat besar di Roma adalah yang pertama adalah epistemologi yang dimotori oleh Epicurus pada tahun 341 sampai 270. Yang kedua ada aliran Stoa yang dipelopori oleh Zeni pada tahun 336 sampai 246. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang reaksi terhadap spiritualisme di Yunani. Nah, spiritualisme merupakan suatu aliran filsafat yang meningkatkan kerohanian lawan dari materialisme. Karena itu, spiritualisme mendasari semua yang ada di alam ini, roh, sukma, jiwa yang tidak terbentuk dan tidak menempati ruangan. Jiwa menentukan sesuatu yang nyata dengan melalui alam metafisis yang keberadaannya di luar jangkauan rasio dan bersifat material. Nah, namun demikian ada beberapa filsuf yang merasa kurang puas dengan aliran spiritualisme yang dianggap tidak sesuai dengan pengetahuan ilmiah. Maka lahirlah aliran materialisme, idealisme, materialisme, dan yang terakhir rasionalisme. Idealisme. Tokoh aliran idealisme adalah Plato, yaitu pada tahun 427 sampai 374 sebelum Masehi. Aliran idealisme merupakan suatu aliran filsafat yang mengagungkan jiwa, sedangkan cita adalah gambaran asli yang bersifat rohani dan jiwa terletak di antara gambaran asli dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera. Selanjutnya, materialisme. Aliran materialisme merupakan aliran filsafat yang berisi tentang ajaran keberadaan, bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini dapat dilihat atau diobservasi, baik wujudnya, gerakannya, maupun peristiwa-peristiwanya. Yang terakhir, rasionalisme. Rasionalisme ialah aliran ini berpendapat bahwa sumber pengetahuan itu terletak pada akal. Aliran rasionalisme lahir karena adanya usaha untuk membebaskan diri dari bentuk pertikaian yang tradisional atau skolastik yang dianggap tidak pernah mampu menangani dan menemukan hasil terhadap ilmu pengetahuan. Selanjutnya, pemikiran filsafat pendidikan menurut Socrates yang insya Allah akan dijelaskan oleh sahabat Cetari. Kepadanya dipersilahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada rekan kita Haya Anissa yang telah menyampaikan materi pertama, kedua, dan ketiga. Yang selanjutnya yaitu materi, mohon maaf oleh sahabat Haya, materi pertama dan kedua. Sekarang yaitu yang ketiga. Pemikiran filsafat pendidikan menurut Socrates yaitu 470 sampai 399 sebelum Masehi. Nah, Socrates adalah seorang pemikir besar kuno yang gagasan filosofis dan metode pengajarnya sangat mempengaruhi teori praktik pendidikan di seluruh dunia barat. Nah, prinsip pendidikan menurut Socrates yaitu menggunakan metode dialektis. Nah, mohon maaf ya, ada suara yang mengganggu. Metode ini digunakan sebagai dasar teknik pendidikan yang dirancang untuk mendorong seseorang belajar berpikir secara cermat, untuk menguji coba diri sendiri dan untuk memperbaiki pengetahuannya agar dia pengetahuannya lebih luas lagi. Seorang guru tidak boleh memaksakan gagasan-gagasan atau pengetahuannya kepada seorang siswa. Tidak boleh memaksa ketika siswa memang tidak mampu.
Sokrates ini mengajarkan pentingnya berpendidikan untuk kita mencari tahu ilmunya sendiri agar kita bisa memiliki pengetahuan, memperbaiki pengetahuan. Nah, karena seorang siswa dituntut untuk bisa mengembangkan pemikirannya sendiri dengan berpikir secara kritis. Nah, manusia akan mampu untuk menertibkan, meningkatkan, dan mengubah dirinya dengan cara berpikir. Sokrates menggunakan sistem atau cara berpikir yang bersifat induksi, yaitu menyimpan pengetahuan yang bersifat umum dengan berpangkal dari banyak pengetahuan tentang hal khusus. Nah, itu menurut pendidikan menurut Sokrates. Yang selanjutnya yaitu pemikiran filsafat pendidikan menurut Plato, 427 sampai 347 sebelum Masehi. Nah, menurut Plato ini, idealnya dalam sebuah negara, pendidikan memperoleh tempat yang paling utama. Harus ada tempat khusus untuk berpendidikan dan dapat mendapat perhatian yang paling khusus, agar para siswa juga mampu untuk menerima pengetahuan-pengetahuan yang diberikan. Tujuan pendidikan adalah untuk menemukan kemampuan-kemampuan ilmiah setiap individu dan melatih sehingga ia menjadi seseorang warga negara yang baik. Karena dengan berpendidikan kita dapat mengubah sikap kita dapat mendapat ilmu yang banyak. Menjadi seorang warga negara yang baik, masyarakat yang harmonis, yang melaksanakan tugasnya secara efisien sebagai seorang anggota masyarakat. Pemerintah harus mengadakan motivasi semangat loyalitas, kebersamaan, dan kesatuan cinta akan kebaikan dan keadilan dalam menanamkan program pendidikan, agar para siswa pun semangat untuk belajarnya. Kenapa pemerintah harus mengadakan motivasi-motivasi? Nah, pendidikan direncanakan dan diprogram menjadi 3 tahapan menurut Plato. Yang pertama yaitu dari usia 20 tahun, yang itu jenjang pertama, jenjang kedua 20 sampai 30 tahun, dan yang ketiga 30 sampai 40 tahun. Namun di sini juga dulu Plato emang Plato melewatkan bidang pendidikan dasar, yaitu tidak sekolah SD. Nah, yang terakhir, pembahasan kita yang terakhir yaitu tentang pemikiran filsafat pendidikan menurut Aristoteles, 367 sampai 345 sebelum Masehi. Nah, Aristoteles ini yaitu murid dari Plato yang lahir pada tahun 394 sebelum Masehi. Umat manusia telah berutang budi padanya. Oleh karenanya, banyak ilmu-ilmu pengetahuan, khususnya ilmu logika, metafisika, politik, etika, biologi, dan psikologi. Menurut Aristoteles, agar dapat hidup baik, maka ia harus mendapatkan pendidikan. Pendidikan itu sangat penting untuk kita semua. Aristoteles juga menganggap penting pembentukan kebiasaan pada tingkat pendidikan dasar. Pada tingkat pendidikan usia muda, ditanamkan kesadaran aturan-aturan moral. Menurut Aristoteles, untuk memperoleh pengetahuan, manusia harus melebihi dari bintang-bintang lain. Dalam berpikir, harus mengamati dan secara hati-hati menganalisis struktur-struktur, fungsi-fungsi organisme itu, dan segala yang ada dalam alam. Oleh karena itu, prinsip pokok pendidikan adalah mengumpulkan dan penelitian fakta-fakta belajar induktif, sesuatu pencarian yang objektif akan kebenaran sebagai dasar dari semua ilmu pengetahuan. Mungkin itu saja materi yang dapat kita sampaikan dari pembahasan pertama sampai pembahasan terakhir. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, boleh kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe. Wallahu muwaffiq. Kita akhiri dari kelompok 2, Ani Ariskawati, Cetari Oktaviani, Haya Anissa, mengakhiri presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.